Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk pengawasan terhadap keselamatan pesawat udara, yaitu termasuk di dalam keselamatan penerbangan itu ya, yaitu pemberian sertifikat kelaiudaraan terhadap pesawat itu. Kemudian kita juga memonitor atau memberikan sertifikat kelaiudaraan terhadap pesawat yang harus dirawat. Penerbangan udara juga memiliki kekhususan dibandingkan dengan moda transportasi darat maupun laut. Karenanya, pengawasan tingkat keselamatannya pun berbeda dengan moda transportasi lain. Keselamatan penerbangan itu memang satu hal yang sangat vital di operasi penerbangan. Jadi pada nature-nya pesawat itu memang kalau dibanding kapal laut, dibanding kereta api, kalau terjadi apa-apa kapal laut, katakan mesinnya mati, masih ngapung, kereta api juga paling mogok. Nah kalau pesawat, ada apa-apa, ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah terbang. Dalam dunia penerbangan terdapat 3 hal yang berkaitan, yaitu keamanan, keselamatan, dan kecelakaan penerbangan. Menurunnya tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam penerbangan. Oleh karena itu, ketiga hal ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kita kan sama-sama mengetahui bahwa kalau bicara soal dunia penerbangan, itu tentunya setelah lepas landas misalnya, itu kan sudah merupakan tanggung jawab daripada pilot untuk mengoperasikan pesawat itu sampai ke tujuan, ya kan? Tetapi sebelum itu tentunya juga kalau dalam penerbangan itu sudah tanggung jawab pilot, ya. Tapi tentu juga sebelum itu tentu keadaan pesawat itu harus prima. Prima itu yang kami maksudkan itu baik keadaan kondisi daripada pemeliharaan, maintenance dan lain sebagainya itu harus baik, ya kan? Nah, baru nanti diterbangkan oleh pilot ke tempat tujuan, ya. Supaya mencapai tujuannya itu makanya keselamatan itu penting sekali. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengelola bandara, produsen pesawat terbang, perusahaan penerbangan, dan juga masyarakat pengguna jasa penerbangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan mencatat keselamatan sebagai salah satu tujuan terselenggaranya penerbangan. Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan. Tidak ada kompromi dan toleransi. Pemerintah berkomitmen safety is number one. Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik, peran pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi akan berubah peran sebagai regulator. Sebagai regulator, pemerintah bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan. Pemerintah telah memiliki Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil atau National Civil Aviation Security Program. Tujuannya adalah untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. 3 simpul, yaitu disiplin diri yang tinggi tanpa kompromi, pengawasan ketat yang terus-menerus, dan penegakan hukum yang disertai efek jera bila terjadi pelanggaran, haruslah diberi perhatian khusus. Ini berlaku bagi semua operator penerbangan, karena bila tidak, terbukalah celah untuk terjadi kecelakaan dalam penerbangan. Kemudian dalam aktivitas, dalam operasional penerbangan, maka yang terjadi adalah sebenarnya taat azas itu berarti bahwa harus dibangun disiplin yang tinggi untuk mematuhi aturan-aturan tanpa kompromi. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada atau diselenggarakan namanya continuous monitoring, ya, continuous control monitoring.
pengawasan ketat yang terus-menerus. Maka sudah sewajarnya budaya keselamatan adalah suatu hal yang dicanangkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam programnya yang lebih dikenal dengan Safety Management System (SMS) dan juga dipersyaratkan dalam European Aviation Safety Agency (EASA). Sistem manajemen keselamatan atau SMS adalah suatu sistem monitoring berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan. Maskapai penerbangan Indonesia pun telah memenuhi persyaratan internasional terkait keamanan penerbangan. Terbukti dengan telah dicabutnya larangan terbang ke Eropa. Jadi maskapai-maskapai kita saat ini itu sudah mulai, boleh katakan bukan mulai, sudah banyak yang memenuhi syarat-syarat IOSA. IOSA itu dari IATA, hubungan dengan safety. Jadi sudah banyak melakukan hal-hal yang untuk meningkatkan safety. Kita juga sama-sama mengetahui bahwa maskapai kita juga sudah boleh terbang, banyak sudah boleh terbang ke Eropa. Berarti sudah ban dari Uni Eropa itu terhadap maskapai kita itu, ya masalah safety-nya itu boleh katakan sudah dapat diterima dengan baik bahwa kita itu dalam keadaan baik gitu ya. Bukan itu saja. Otoritas Penerbangan Indonesia kini juga sudah memenuhi standar keamanan penerbangan sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pengakuan standar keamanan ini diberikan oleh Badan Aviasi Federal Amerika Serikat (FAA) pada 15 Agustus 2016. FAA mengumumkan bahwa peringkat standar keamanan penerbangan Indonesia kini naik menjadi kategori 1 dari sebelumnya kategori 2. Dengan peringkat ini, maskapai Indonesia dapat melayani penerbangan langsung ke wilayah Amerika Serikat. Dengan mematuhi prosedur keselamatan yang berlaku, setiap maskapai penerbangan dapat meningkatkan keselamatan penerbangannya. Setiap fasilitas dan peralatan yang dimiliki maskapai penerbangan pun wajib memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dan setiap pesawat udara yang dipergunakan untuk terbang juga harus memiliki sertifikat kelaikan udara.